Bapak dan Ibu yang telah menyimak terus-menerus kajian kita. Bapak dan Ibu, Alhamdulillah pagi hari ini guru kita telah berada di tengah-tengah kita setelah beliau dari sebelum subuh sudah berada di Taklim Cililitan. Alhamdulillah beliau sehat walafiat. Dan kita juga Alhamdulillah kemarin masjid kita dipasang karpet baru yang empuk ya, model terbaru dari pembina kita untuk lebih ya nyaman kita dalam menuntut ilmu. Bapak dan Ibu, hari ini materi kajian kita adalah tafsir Jalalain Jilid 2. Sebagaimana biasa kita eh, menginginkan semua kita konsentrasi penuh selama 1 jam ya kita fokus menuntut ilmu, kita pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu tidak putus-putusnya kami menyampaikan konsentrasi penuh, handphone dimatikan, dan kita biasa mengawali pantun Pondok Keranji Pasar Kalender, kalau ngaji jangan nyender. Ya, yang nyender maju dikit. Kita eh, alhamdulillah pengajian kita ketat terus. Jadi jam 6.45 kita mulai talim kita dengan tadarus. Jam 7 kita mulai pengajian kita sampai dengan jam 8. Kita menghargai waktu sebaik-baiknya. Oleh karena itu, tidak ada suara selama kita dalam pengajian ini. Kita konsentrasi penuh, kita pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Minhajul Muslim Bapak Dr. Fahrul Fadudin Z MSI, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Minhajul Muslim yang dimuliakan Allah. Mengawali kaji kita pada pagi hari ini marilah dengan seksama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir dalam majelis ilmu malam pagi ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Minhajul Muslim, keluarga kita semua yang hari ini sedang sakit, kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagai sedia kala. Yang kedua ini kita doakan saudara kita Aris Sri Sukamto bin Fulan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Darmais. Semoga kembali sehat dan sembuh sempurna. Yang ketiga, kita berdoa buat keluarga kita, yakni Bapak Junaidi bin Jaka Jahidi.
yang sekarang setelah 1 tahun berpulang ke rahmatullah, haul 1 tahun. Ya, kita doakan almarhum Bapak Junaidi bin Jaka Jahidi dimuliakan tempatnya di alam barzah. Menghantarkan doa itu juga keluarga Bapak Ibu, orang tua kita yang telah berpulang, ayah ibu kita, kakek, nenek, sahabat dan kerabat kita, semoga dimuliakan tempatnya di alam barzah. Suami, istri, anak yang telah wafat, semoga makin luas kuburnya, makin cemerlang hidupnya di alam yang baru. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim. Iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jama'ah min ajil muslim wa bil khusus hari Sri Sukamto bin Fulan. Isfi'na ya syafi, isfi'hum ya syafi, isfi'hu ya syafi. Anda syafi la shifa'a illa shifa'uka ya Allah. Shifa'an la yuqadiru saqaman. Allahumma gfir lana wa li walidina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa afwanhu waj'al jannata maswahu waj'al qabrahu almarhum Junaidi bin Jaka Zahidi raudatan min riyadul jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil alaihi rahmatan wa maghfiratan wa nuran wa hijaban min adzabil qabri wa min adzabil nar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim. Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi disertai ucapan terima kasih atas kesungguhan, ketulusan, keseriusan Bapak Ibu belajar Al-Quran. Saya berdoa kepada Allah, semoga semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Amin. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, bisa husnul khotimah. Pagi ini kita akan mengkaji tafsir Jalalain, surah An-Nisa, halaman 126. Baris pertama. Baris pertama. Silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. Apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya kita kaji pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yuti'illah. Barang siapa yang taat kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana taat pada Allah sementara kita belum pernah melihat Allah? Ikuti Quran. Apa yang disuruh dijalankan, apa yang dilarang kita jauhi. War Rasul, dan taat kepada Rasul. Bagaimana taat pada Rasul sementara kita tidak pernah melihat Rasul, belum pernah ketemu Rasul? Ikuti as-sunnah. Sunnah nabawiyah, sunnahnya Rasulullah. Fima amara bih, dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh keduanya. Perintah dalam Quran patuhi, perintah dalam hadis Nabi ikutin, katanya. Orang yang patuh pada Allah, patuh pada Rasul, faulaika, katanya. Maka mereka, katanya, ma'alladzina an'amallah, akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, katanya. Alaihim, kepada mereka. Siapa mereka, katanya? Minan nabiyyin, para nabi. Wasidikin, orang-orang yang sidik, orang yang benar dalam imannya. Afadil, orang yang utama dalam akidah, syariah, akhlak, dalam ilmu, katanya. Ashabil anbiya, katanya, sahabatnya para nabi. Limubalaghatihim fi sidqi, karena bersungguh-sungguh mereka dalam kebenaran, katanya. Wa tasdiq, dan membenarkannya, katanya. Wasyuhada, bersama orang-orang mati syahid. Al-qatla fisabilillah,
yang gugur di medan perang, kata gitu. Wasolihin dengan orang-orang soleh, katanya. Ghairi man dzukira, selain yang disebut tadi. Artinya, siapa orang yang di dunia patuh pada Allah, patuh pada Rasul, menjalankan perintah Allah dalam Quran, menjalankan perintah Rasul dalam hadisnya, menjauhkan larangan Allah dalam Quran, menjauhkan apa yang dilarang oleh Rasulullah, orang itu akan bersama para nabi. Jadi kalau ibu, bapak, hidupnya diisi dengan ketaatan, kepatuhan, baik kepada Allah maupun kepada Rasul, nanti bakal ketemu nabi-nabi. Ada 124.000 nabi. Ada 313 rasul. Ibu bakal ketemu, bapak bakal ketemu dengan rasul-rasul itu. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Gitu katanya. Dengan orang-orang sidik, orang yang benar dalam imannya. Dengan orang yang mati syahid. Mus'ab bin Umair misalnya. Keluarga Nabi, Sayyidina Hamzah, mati syahid. Orang-orang soleh, itu akan ketemu katanya, dengan orang yang di dunia taat pada Allah, taat pada Rasul. Wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baiknya sahabat. Sebaik-baiknya teman, kata gitu. Rufaqa'a fil jannah, menjadi teman di surga, katanya. Bi ayastamti'a fiha, yaitu ia akan bersenang-senang di surga. Bi ru'yatihim, dengan melihat mereka. Jadi kalau ibu, bapak di dunia taat pada Allah, taat pada Rasul, bakal bisa ngelihat Nabi. Bakal bisa ketemu para syuhada. Bakal bisa melihat orang-orang soleh. Gitu. Wa ziyaratihim, bisa berkunjung. Gitu. Ya, bisa ziarah. Bisa nengokin, bisa plesir. Kalau kita misalnya ibu-ibu, bapak-bapak masuk di surga Jannatul Naim atau Jannatul Darussalam, bisa plesir ke Jannatul Firdaus. Ada Rasulullah, ada para nabi-nabi. Wal hudur mahum, hadir bersama mereka. Kalau waktu di dunia selama ini kita cuma baca di Quran, ngedengar dalam kajian-kajian Islam. Ada Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nanti kalau bapak ibu taat kepada Allah di dunia, bakal ketemu dengan beliau-beliau itu. Ketemunya di mana? Fil jannah, di surga dong, pasti. Ayat ini punya maksud terghib, mendorong. Selama kita masih hidup di dunia, banyakin ketaatan pada Allah. Banyakin patuh pada Allah. Banyakin patuh pada Rasul. Wa in kana maqarrahum, katanya. Wa in kana maqarrahum, meskipun keadaan tempat mereka fid darajatil aliyah, di tempat yang tinggi, di derajat yang tinggi, binisbah ila ghairihim, dinisbatkan kepada yang lainnya, dzalikal fadlu minallah, itulah karunia dari Allah, katanya. Balasan Allah. Tafaddala bi alaihim, katanya. Allah mengaruniakan kepada mereka. La annahum naluhu bi ta'atihim. Bukan sesungguhnya mereka memperolehnya dengan taat mereka semata-mata. Jadi nanti kalau ibu bapak masuk surga, menurut ayat ini, bukan semata-mata karena taat pada Allah, tapi karena rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah. Karena karunia Allah. Wa kafa billahi alima, cukuplah Allah yang maha tahu, katanya itu. Bithawabil akhirah, dengan pahala di akhirat. Katanya, ialah fathiku, katanya. Percayalah kamu, katanya.
yakinlah kamu katanya. Ya. Bima akhbarakum bihi, dengan apa yang telah dikabarkan kepada kamu, wala yunabiuka mithlu khabir, dan Allah katanya ya akan memberitahukan kepada kamu segala macam kebaikan yang akan kamu terima. Ayat ini ada sebabnya. Kalau dalam tafsir sebut ada sababun nuzulnya. Apa sebabnya katanya? Dibaca tuh sebelumnya. Qala ba'du sahabah. Sebagian para sahabat berkata, lin Nabi SAW kepada Nabi, kaifat naraka fil jannah. Ya Rasul katanya, bagaimana kami bisa melihat Anda di surga katanya. Wa anta fi darajatil ula. Sementara Anda di derajat yang tinggi, di level yang tinggi di surga katanya. Wa nahnu, kami katanya, asfalu minka, di derajat, di tingkat yang rendah katanya, dari Anda. Gimana bisa ketemu? Katanya. Paham belum? Hmm. Pada uplek aja sih ya. Ulang lagi. Ulang lagi. Beberapa sahabat datang demi Nabi. Nanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa melihat engkau ya Rasul di surga? Bukankah nanti kalau masuk surga, engkau di tempat yang tinggi katanya. Di Jannatul Firdaus. Sementara kami di surga yang derajatnya rendah. Bagaimana bisa ketemu ya Rasul? Paham gak? Kalau ngaji paham enak. Nerangnya juga semangat. Nah, ketika Nabi Muhammad ditanya seperti itu, turun ayat ini. Gitu. Wa may yuti'illah war rasul. Siapa yang taat kepada Allah waktu di dunia dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. War rasul, taat kepada Rasul, mengikuti sunnah Rasul. Faulaika ma'alladzina an'amallah, mereka akan bersama para nabi katanya, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Mereka lah sebaik-baiknya teman di surga. Berdasarkan ayat ini, ibu, bapak, kita didorong, dimotivasi. Mumpung masih hidup, sehat, jangan enggak taat. Gitu. Kedengaran? Taat pada Allah. Gunakan umur yang kita punya sekarang ini, yang enggak lama lagi, diam aja. Iya dong, makin lama makin habis dong. Kalau tiap hari dipakai, lama-lama habis jatahnya. Gitu. Gunakan sebesar-besarnya untuk dekat pada Allah. Gitu. Jangan 10 tahun lagi. Besok nggak tahu kita. Ya, bukan angkut-angkutin. Nggak ada yang jamin. Tuh. Siapa yang jamin? Kita nggak tahu. Karena nggak tahu, yang ada sekarang di eman-eman. Apa di eman-eman? Sayang-sayang. Dihemat. Keluarkan umur itu buat yang jelas manfaatnya. Yang jelas menimbulkan maslahat. Jangan dibuang untuk hal-hal yang nggak ada faedah. Rugi, karena kita bukan makin muda, kita makin tua. Makin lama makin habis umur ini. Gitu. Pakai buat kebaikan. Gitu. Ada yang bilang, saya masih muda, masih lama Pak Ustaz. Belum tentu. Itu bukan angkut-angkutin. Malaikat nggak ada urusan. Muda kayak tua, kalau emang udah mesti meninggal, datang deh. Kalau emang udah selesai ajalnya, datang. Kalau gitu gimana? Waspada. Gitu. Jelas? Nah, ayat ini ya menjadi perhatian kita. Gitu ya. Seperti kalau misalnya kita baca Quran, Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada kan?
jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa? Mereka yang dapat nikmat. Minal anbiya. Itu. Wasyuhada. Wasiddiqin. Wassalihin. Jadi ayat ini jawaban atas ayat surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Ini dia. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin katanya. Sampai situ ya. Sekarang ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ayat ini bisa berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Asal beriman. Baik kepada Allah berimannya, kepada malaikat, kitab suci, pada nabi-nabi, pada hari kiamat, pada qada dan qadar. Khudhu hidrakum, waspadalah, berhati-hatilah menghadapi min aduwikum, musuh kamu. Kenapa ada ayat ini? Karena ketika Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah, situasinya berbeda dengan Nabi waktu di Mekah. Kalau di Madinah, hampir sangat sering perang. Begitu Nabi pindah ke Madinah, perang Badar. Tanggal 17 Ramadan. Sebelum selesai perang Badar, tanggal 6 Syawal, perang Uhud. Bisa nggak ngitung? 17 Ramadan, selesai Ramadan, 6 hari setelah Ramadan, Syawal kan? Perang lagi. Nggak lama perang lagi, perang Khandaq, perang Tabuk, perang Hunain. Gitu. Nah ayat ini ngasih tahu, hati-hati menghadapi musuh. Gitu. Jangan sembrono. Apa sembrono? Artinya ihtarizu minhu, jagalah dirimu dari ancaman musuh. Musuh itu ada banyak. Ada musuh yang nyata seperti musuh yang memerangi kita. Ada musuh yang tidak kelihatan tapi ada. Kadang-kadang nggak kelihatan tapi ada dia. Siapa? Syaitan. Setan nggak kelihatan tapi ada dia. Kok jadi musuh? Iya, karena setan itu nggak seneng kita bener. Gitu. Setan itu jumlahnya, populasinya lebih banyak dibandingkan jumlah manusia. Kalau manusia ada lahir, ada mati. Kalau setan, lahir nggak mati-mati. Lahir tiap hari, lahir beranak terus nggak mati-mati. Sehingga jumlah syaitan lebih banyak dibandingkan jumlah manusia. Jadi musuh kita banyak. Kedengeran? Bagaimana kita bisa tahu ada syaitan mengganggu kita? Setan itu kata Nabi, asyaiton yajir ala nas majradak. Setan itu masuk ke dalam hati manusia melalui aliran darah. Ini darah ini kan mengalir kan sampai ke jantung. Nah, setan dompleng. Apa dompleng? Masuk situ. Bonceng. Sampai ke jantung hati. Begitu sampai jantung hati, dia kerja dia. Ngapain ngaji-ngaji? Musim hujan begini. Hati-hati loh katanya. Kalau jatuh bisa stroke. Kalau stroke tamat kamu katanya. Ah, terang begini kok katanya. Ya siapa tahu gurunya nggak datang. Ah jarang mangkir kok gurunya katanya gitu. Malah dijemput tiap ngaji katanya gitu. Siapa tahu sakit gurunya. Ada nggak gitu? Tuh bapak kalau ibu kalau ngedengerin bisikan setan nggak berangkat. Jangan dengerin, lawan gitu. Ibu kedengar ajan subuh, udah ajan gitu. Begitu mau sholat, setan bisikin, gerimis no di luar. Ada nggak gitu?
Tuh. Ah, saya mau pakai payung, hati-hati loh. Jangan gara-gara hujan sakit. Kalau sakit nggak cukup sedikit. Ya. Kalau diturutin nggak berangkat. Kedengeran? Padahal Bapak Ibu tahu, saya pernah cerita sini ya. Dulu ada Profesor Kunchara Ningrat namanya, ahli ilmu antropologi di UI. Kata Profesor Kunchara Ningrat almarhum, orang yang modern itu orang yang tidak tunduk pada cuaca. Lihat tuh contohnya, orang dusun, orang kampung. Orang kampung kalau hujan nggak nyerah dia. Nggak punya payung, dipotong tuh daun. Jalan dia. Saya mesti ke pasar, saya mesti hidup, saya mesti berjuang, saya mesti berusaha. Gitu. Ke pasar, ke sawah, ke kebun. Gitu. Kalau gitu gimana? Kata Profesor Kunyaret, orang modern dia itu. Gitu. Jadi meskipun tampilannya sederhana, tinggalnya di dusun, tapi mentalnya modern. Emang ada yang primitif? Ada. Yang mana primitif? Orang yang begitu dengar hujan mengkeret. Ah, hujan lah. Gak usah sholat lah. Biasanya sholat itu tepat waktu 5:30 subuh. Kita mesti maju. Setuju? Mesti berjuang. Mumpung masih hidup. Umur gak bisa ditukar. Besok belum tentu. Sekarang mesti berjuang. Semampunya. Baik, kita lanjut lagi. Ihtarizu, jagalah dirimu katanya. Minhu, dari ancaman musuh. Watayaqadhu lahu, waspadalah kamu menjaga musuh katanya. Fanfiru, dan keluarlah kamu kata Allah. In hadu illa kitalihi, bangkitlah kamu memerangi mereka. Subatin, dengan katanya berpasukan-pasukan, mutafarrikin, berkelompok-kelompok. Sariyatan, satu pasukan katanya. Ba'da ukhra, sesudah pasukan yang lain. Awin firu jami'an, atau keluarlah dengan satu kumpulan katanya. Mujtami'ina, yang berkumpul. Wa inna minkum, sesungguhnya di antara kamu katanya. Lama layubatti anna, ada orang-orang yang berlambat-lambat. Ai lata'akharanna anil kital, orang yang lambat-lambat kalau diajak perang. Kedengeran nggak? Zaman dulu Nabi kalau ngajakin orang perang, wajahidu, katanya. Nabi keliling. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu katanya, dengan hartamu, dengan jiwa ragamu katanya itu. Sahabat begitu dengar Nabi bilang wajahidu, ada ngeluarin unta, ngeluarin bekal, ngeluarin senjata macam-macam. Ada orang yang kalau Nabi ngomong jihad berlambat-lambat, pura-pura nggak ngedenger. Kedengeran nggak tuh? Siapa tuh? Di Madinah. Namanya Ka'abdillah ibni Ubay. Abdullah bin Ubay. Al-munafik, orang munafik. Wasabihi dan teman-temannya. Siapa Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay ini orang Yahudi yang pura-pura Islam. Kalau Nabi sholat, dia ikut sholat. Cuman sholatnya siang doang. Zuhur, sholat, asar. Kalau maghrib, isya, subuh nggak ikut. Kenapa? Percuma, katanya. Gak ada yang lihat. Karena sholatnya bukan karena Allah. Sholatnya karena kepengen diaku Islam. Kalau zuhur kan terang. Gitu. Supaya, oh ini Muslim nih. Padahal Yahudi. Gitu. Nah orang-orang macam Abdullah bin Ubay ini, kalau diajak jihad, pura-pura nggak ngedenger, ogah-ogahan. Takut dia. Nggak mau. Takut mati. Kadang-kadang itu zaman dulu. Zaman sekarang,
Kalau orang yang imannya kuat, begitu dengar pengajian gasik. Apa gasik? Cepat, berangkat. Udah. Ada yang dengar tapi ngapain sih ngaji-ngaji sekarang? Ngaji nggak penting, yang penting fulus. Mafi fulus mamfus. Fi fulus mulus katanya. Ngaji nggak ada fulusnya. Dia lupa. Tidak selamanya fulus itu menyelamatkan. Orang fulusnya banyak, ketika sekarat, itu fulus nggak bisa nolongin. Kedengeran nggak? Syekh Abdul Somad Al-Falembani mengatakan, sebelum orang dicabut nyawanya, datang dua syaitan. Wujudnya persis seperti manusia. Seperti ibu dan bapak kita. Itu setan bilang, kalau kamu anak soleh ikut bapak, nak jadi Yahudi. Gimana nyautinnya? Noleh ke kiri, setan yang berbentuk macam ibu kita bilang, kalau kamu anak soleh ikut ibu, nak jadi Nasrani. Kalau kita bilang iya, habis semua. Biar udah haji, biar udah sholat, udah biar puasa, semuanya habis. Kita terima, murtad gitu. Dalam kondisi seperti itu, kalau orang yang imannya kuat, dia akan menjawab la ilaha. Oh, kalau kita bisa bilang la ilaha illallah, kabur tuh. Setan kabur, nih orang nggak bisa ditipu nih. Kata Nabi, siapa orang yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Kalau begitu jangan malu baca la ilaha illallah. Setuju? Duit banyak, nggak bisa nolongin. Begitu kritis nggak bisa nolongin. Nggak bisa bela. Syukur duitnya banyak, imannya bagus. Ibadahnya rajin. Jangan udah bokeh nggak punya iman. Na'udzubillah. Waja'alahu minhum min haitsu zahir katanya. Dan dijadikan munafik itu sebagian mukminin dari jihad johirnya. Jadi orang munafik itu dianggap mukmin karena tampilannya. Suka sholat, suka kumpul-kumpul dengan Nabi katanya. Walam fil fi'li lil qasam katanya. Huruf lam pada kalimat fi'li itu katanya untuk makna sumpah. Fa'in asobatkum musibah, kalau kamu mendapatkan musibah, kamu tuh umat Islam, Nabi Muhammad dan kakotlin seperti terbunuh dalam perang, wahazimatin atau kalah dalam perang, qala orang macam Abdullah bin Ubay berkata, qad amallah alayya. Allah sudah memberi nikmat pada saya katanya itu. Idlam akun ma'um syahida. Karena katanya, saya tidak ikut berperang bersama mereka. Jadi kalau umat Islam kalah, meninggal di medan perang, untung gue nggak ikut. Kadang-kadang nggak tuh? Tuh, saya dapat petunjuk dari Allah supaya nggak ikut, supaya saya nggak mati kayak dia. Hadiran fausaba katanya. Yang hadir lalu saya kena musibah. Walain katanya. Jika sesungguhnya asobakun fadlun, kamu mendapatkan kenikmatan, karunia minallah, seperti perangnya menang, wa ghanimah, dapat pampasan perang, la yakulanna, pastilah mereka akan berkata, ka'alam yakun, katanya. Seolah-olah katanya, belum pernah ada hubungan. Bainakum baina mawaddah. Di antara kamu dengan dia, kasih sayang. Katanya. Jadi orang munafik itu, kalau kita senang dia nggak demen, kadang-kadang nggak. Kalau kita susah dia syukurin. Orang begini mesti waspada, hati-hati. Kadang-kadang nggak. Berteman dengan orang yang kalau kita susah dia ikut prihatin, empati.
Kalau kita senang, dia doain kita, selamat ya. Gitu. Amin. Ya Robbal. Jadi berteman itu ada adabnya gitu. Bergaul itu ada tuntunannya. Namanya adabus sohbah. Ya, adab berteman dengan orang katanya itu. Baik. Hmm. Wasadaqatun wahada rajul ila qawli katanya. Dan bersahabat dengan dia dan ini kembali katanya kepada perkataannya qad amallahu alaihim alayya itarda bi bainal qaul. Sampai di sini pelajarannya apa? Hidup ini mesti hati-hati. Setuju? Itu pilih-pilih dalam bergaul. Kalau orang beriman, saudara kita. Setuju? Kalau nggak beriman, jaga jarak. Gitu. Ya. Kenal boleh, menghargai dia, cuman jaga jarak. Gitu. Jangan lalai, jangan sampai lupa kepada sesungguhnya. Sampai di sini. Ada dua nih yang mau disampaikan. Pertama, hmm, patuh pada Allah dan Rasulnya. Ah, ini akan menghasilkan hmm, an-najah, keselamatan. Selamat di mana? Gitu. Di dunia, di dunia. Yang kedua, fil akhirah, di akhirat. Kalau orang di dunia taat pada Allah, taat pada Rasul, di dunia senang. Amin. Ada aja rezeki, ada aja hidup itu dimudahkan Allah. Katanya. Di dunia. Di akhirat, ini yang terkait dengan tadi. Itu. Di akhirat nanti ketemu dengan para nabi, nabi-nabi, as-siddiqin, as-syuhada, was-salihin. Nah, jadi di surga, di akhirat ketemu dengan para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang mati syahid, dan orang soleh. Di mana? Surga. Surga nih. Jadi kalau begitu, mumpung masih hidup, ini aja banyakin. Jelas? Patuh pada Allah, patuh pada Rasulnya. Nah, gitu. Ini wujudnya dalam dua bentuk. Satu ibadah, yang kedua muamalah. Kalau ini dibanyakin kepada Allah, kepada sama manusia kita baik, kita bakal selamat. Kalau selamat di dunia senang, di akhirat juga bakal masuk surga. Kalau masuk surga, bukan ketemu Nabi aja, bahkan kalau menurut surat Kahfi, ketemu Allah. Bertemu Allah. Mana ayatnya?
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka banyakin amal soleh. Dan jangan sekali-kali syirik. Amal soleh ini dia. Nih, ibadah banyakin. Muamalah bagusin. Setuju? Ibadah banyak nih. Sholat, puasa, tilawah, sodako. Gitu. Ini mumpung masih bulan Sya'ban. Tuh, ya. Banyakin sholat. Bukan cuma sholat fardu, sholat sunnah. Kalau kita waktu bulan Sya'ban, Rajab kemarin, banyak amal sunnahnya, sholat sunnahnya, pas Ramadan nggak kaget lagi, diajak terawih. Diam aja. Nggak repot. Kenapa? Udah biasa. Kalau waktu Rajab, Sya'ban banyak puasa. Puasa sunnah. Pas puasa beneran, Ramadan, udah enteng. Karena orang puasa itu ibarat orang genjot sepeda. Diam aja. Udah lupa sama sepeda emang. Kalau genjot sepeda, genjotan pertama berat. Genjot pertama berat. Tapi kalau udah 10, 15, 20 enteng tuh. Sama. Kalau waktu di sini rajin puasa sunnah, pas Ramadan udah enteng. Udah biasa. Kalau di bulan Rajab Sya'ban nggak biasa puasa sunnah, pas Ramadan puasa, ya Allah, nyender aja. Merem aja. Lu lemes amat lu, lagi puasa kan? Puasa. Tuh. Ini di sini nih. Tuh. Baca Quran banyakin gitu. Kalau waktu di Ramadan di bulan Rajab Sa'ban main baca Quran, pas Ramadan khatam. Tuh. Bagus dong gitu. Bapak tahu tak? Ibu tahu. Kalau Bapak puasa, banyakin sholat, ibadah. Dalam hadis katakan, ini ada 3 bulan ya, Rajab. Sekarang Syaban, Ramadan. Kata Nabi, man ada fadid totanfi. Siapa orang di bulan Ramadan mengerjakan amal fardu, Allah ganti pahalanya sampai dengan 70 kali fardu. Tuh. Jadi kalau kita sholat zuhur di bulan Ramadan sama dengan 70 kali zuhur di bulan lain. Tuh. Coba dihitung. Kalau berjamaah, 70 kali 27 berapa? Banyak lah. Kalau tiap sholat berjamaah, bisa dihitung. 5, ngaji kadang-kadang harus pakai hitungan. 5 kali 70 kali 27. Kalau sebulan kali 30. Bawa kalkulator nggak? Coba. Apalagi karpet udah baru. Makanya karpetnya baru supaya betah. Sholatnya rajin. AC-nya adem. Udah enak. Ini sholat fardu. Kata Nabi, kalau mengerjakan amal sunnah, pahalanya sama dengan amal wajib. 2 rakaat sholat sunnah sama dengan 2 rakaat pahala sholat wajib. Tuh. Makanya jangan heran. Ya. Kalau mengerjakan amal fardu sama dengan 70 kali fardu, jangan heran. Ada beberapa banyak masjid, itu kalau Ramadan bukannya malah berhenti dia, malah ngaji. Kalau bulan biasa sekarang, ibu duduk di sini, bapak di sini, 1 jam ngaji sama dengan 1000 rakaat. Kalau Ramadan 70.000 rakaat. Coba. Gitu. 1 jam.
Tuh. Kalau 2 jam, dihitung dari rumah sampai ntar pulang, 2 kali 70 kali 1.000. Berapa? Tuh, makanya Bapak Ibu lihat, kalau di Mekah, bulan Ramadan, pengajian itu ada ba'da subuh, ada pengajian duha, ada pengajian zuhur, ada pengajian asar, gitu. Penuh, gitu. Kenapa ini dia? Paling tikel-tikel. Kedengeran? Dari sini nih, sekarang nih, di sini rajin nih, ini nih banyakin nih. Nah, bulan Sya'ban, sekarang ini bulan Sya'ban, kata para ulama, syahrun litathhiril qalb. Bulan kita membersihkan hati. Emang hati mesti dibersihin? Iya. Karena hati juga ada penyakitnya. Gitu. Syirik, ria, sum'ah, ujub, takabur, zolim, hasud. Itu penyakit hati semua. Mesti dibersihin tuh. Dibersihinnya sekarang nih. Di bulan Sya'ban nih. Gitu. Banyak taubat, banyak istighfar gitu. Banyak silaturahmi di sini. Silaturahmi. Nanti menjelang akhir Sya'ban, dikit-dikit Ramadan, kalau ketemu teman, maafin ya, besok lusa puasa nih gitu. Yang bagus, kalau bulan Sya'ban, di akhirnya apa sekarang, datang ke rumah orang tua. Kedengeran? Kalau orang tua masih hidup, datengin. Kalau datang ke rumah orang tua, jangan lenggang kangkung. Neng teng apa kek? Ya, kita bilang sama ibu kita, ibu, mak gitu kalau bahasa kampung ya, besok lusa puasa nih. Mak jangan banyak pikiran kalau Ramadan. Banyakin ibadah aja. Nih buat puasa sebulan. Nih buat terawih sebulan. Nih buat lebaran. Ya Allah. Iya. Nasinya jangan tanggung-tanggung. 3 gepok. Ih, iya benar. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Ngasih 3 gepok itu nggak banyak. Dibandingkan perjuangan orang tua. Orang tua itu mati-matian bela anaknya. Biar saya nggak makan, asal anak saya makan. Ada kan? Biar saya nggak pakai baju, asal anak saya pakai baju. Gitu kasarnya. Tuh. Kalau anaknya sakit, digadangin. Siang malam ditungguin. Mati-matian dibela kita. Sekarang kita udah mampu, ganti bales. Diam aja. Belain, bikin senang dia. Gitu. Setuju gak nih? Bikin senang. Dan jangan takut miskin kalau bangga orang tua. Saya yakin banget tuh. Bener. Waktu ibu saya masih ada, itu. Sekarang kita kasih, sekarang diganti Allah. Dan gantinya tikel-tikel tadi. Tuh. Kedengeran? Berlipat-lipat. Pasti tuh. Gitu. Bagaimana kalau ibu kita udah meninggal? Bapak kita udah wafat. Datangin kuburnya. Bagaimana datang kuburnya? Palembang jauh. Mana? Gitu. Ongkosnya gede. Gitu. Gampang. Telepon adik-adik. Besok datang ke rumahku ya, katanya. Ada apa, Pak? Kak, katanya. Kita baca doa buat mama kita, no. Datang, adik datang, kakak kita datang, abang datang. Mereka datang nggak lenggang kangkung, bawa soto, bawa rendang,
bawa empal, makan bareng-bareng, baca doa. Doa buat orang yang sudah wafat, doaul arwah. Ya. Karena arwah-arwah susah, arwah jadi rawah. Mau kemana? Rawahan. Bagus Pak, doain orang tua. Kata Rasulullah, Allah tidak akan menerima sholat seseorang apabila dosanya belum termaafkan oleh orang tuanya. Ngomong-ngomong di jam 8 ya. Cukup dulu ya. Saya mau pergi, mau keluar kota. Gitu. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, materi kajian kita Tafsir Jalalain yang eh, intinya supaya kita lebih taat patuh pada Allah dan patuh pada Rasul, kita nanti akan ketemu di surga bersama dengan nabi-nabi. Bulan Saban ini adalah bulan yang memperbanyak ibadah, perbanyak puasa, dan eh, silaturahmi. Silaturahmi karena kita akan menghadapi puasa ibadah yang paling banyak. Eh, Kami silakan kalau ada yang pertanyaan. Ya, Pakai satu mic. aja. Wakili yang lain. Itu pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, kalau kita kirim Al-Fatihah, aku suka bilang, ya Allah sampaikanlah doaku ini kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Terus ya Allah sampaikanlah doaku ini kepada Syekh Abdul Qadir Jalani beserta seluruh waliullah. Sekarang saya tanya Ustaz, yang membuat Alkitab Al-Quran, aku cuma bilang ya Allah sampaikanlah doa ini pada yang menyusun Al-Quran, yang mana dulu Al-Quran ditulis di dalam daun dan kayu, Pak Ustaz. Bagaimana caraku untuk menyampaikan doaku itu kepada yang membuat Alkitab Al-Quran, Pak Ustadz? Ya. Terus yang saya tanya lagi Pak Ustadz, apakah Al-Quran ini waktu baginda Rasulullah masih hidup dibuat, apa sesudah wafat? Dan siapa yang membuat kitab Al-Quran, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, apakah doa orang yang masih hidup gitu bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal? Masalah ini dijawab oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Kata beliau, bacaan Quran, doa yang dibaca oleh orang yang masih hidup, misalnya kepada orang yang sudah wafat, wusul ilal mayit. Wusul itu sampai kepada mayit. Kalau ibu tujukan buat Rasulullah, para sahabat, dan semua orang yang kita kenal sangat besar jasanya, sampai. Gitu. Terus, bagaimana proses turunnya Quran? Sampai jadi kitab seperti kita baca. Gitu. Quran itu berbeda dengan Taurat, berbeda dengan Zabur dan Injil. Kalau Taurat, Zabur, Injil turunnya sekaligus. Gitu. Sekaligus. Kalau Quran turunnya bertahap, berangsur-angsur, munajjaman. Selama 23 tahun. Persisnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau itu digenapkan, 23 tahun.
13 tahun turun di Mekah. Ayat yang turun di Mekah disebut ayat Makkiyah. 10 tahun turun di Madinah. Ayat yang turun di Madinah disebut ayat Madaniyah. Gitu. Nah, ayat-ayat Quran yang ketika turun disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, disampaikan oleh Rasulullah di depan para sahabat. Waktu Nabi menyampaikan kepada para sahabat, ada sahabat yang nyatet. Ya, ya. Katibul Quran namanya, pencatat Quran. Zaid bin Thabit, Utsman bin Affan, dan masih banyak. Nah, nyatetnya seketemunya. Dulu nggak kayak sekarang. Ketemu di atas pelepah kurma ditulis di situ, ketemu di atas batu ditulis di atas batu, ketemu di atas kulit kambing ketemu ditulis di situ, kata gitu. Nah, di samping dicatat oleh para sahabat juga dihafal oleh sebagian sahabat yang lain. Jadi ada yang nyatet, ada yang menghafal. Terus Nabi asal turun ayat, Nabi bilang, ini ayat surat Al-Baqarah ayat sekian taruh di sana, gitu. Ini Ali Imran ayat sekian taruh di sana, gitu. Oleh sahabat dijadikan pedoman. Sampai Nabi wafat, Quran itu masih bertebaran di dalam bentuk yang berbeda-beda. Di atas kulit kayu, di atas pelepah kurma, di atas batu, di atas kulit kambing, dan lain-lain. Nah, ketika Nabi wafat, zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, Quran itu kemudian sebelum kita lihat seperti sekarang, ada panitia penyusunan Quran, tim kodifikasi Al-Quran. Dibentuklah oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, si A, si B, si C, dan seterusnya. Nah, mereka kemudian bekerja, mengumpulkan Quran yang sudah berserakan itu, ada di rumahnya Hafsah. Hafsah itu istrinya Nabi, putrinya Umar bin Khattab. Gitu. Dikumpulkan, diteliti lagi, dijadikan satu, ditulis. Gitu. Sampai pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Gitu. Sampai pada zaman Khalifah Utsman bin Affan sudah menjadi buku yang sudah kita lihat seperti sekarang. Cuman pada zaman Utsman menggagas ya, Quran yang sudah menjadi buku itu, kata Utsman, saya tidak yakin satu saat orang bisa baca Quran karena nggak ada barisnya itu. Terus beliau menginisiasi, menggagas, bagaimana kalau kita barisin? Kalau A fathah, kalau I kasroh, kalau U dhamma, kalau mati sukun, kalau panjang dikasih mat, gitu. Ada tasdidnya dan seterusnya. Seluruh sahabat setuju, dikasih baris, gitu. Nah, setelah dikasih baris menjadi satu mushaf yang khusus disebut Al-Mushaf Al-Utsmani, gitu. Mushaf Utsmani. Yang sekarang ibu bapak punya, yang kita punya sekarang itu Mushaf Utsmani, yang udah ada barisnya, gitu. Saya dulu pernah meneliti di Madinah Quran yang masih belum ada barisnya, gitu. Namanya perpustakaan Al-Kutubul Qadimah, kitab-kitab kuno. Nggak ada barisnya, ibu. Quran nggak ada barisnya, nggak ada titiknya. Coba. Nun nggak pakai titik, ba nggak pakai titik. Kalau nggak pinter-pinter amat susah bacanya. Ada barisnya masih gejolak-gajlok. Sekarang ada barisnya nih, masih panjang dipendekin, pendek dipanjangin. Yang hidup dimatiin. Ada yang mati dihidupin lagi sama dia. Tuh. Kacau balau jadinya. Tuh. Itu gunanya belajar. Belajar tajwid, belajar makharij al-huruf, belajar nagom, lagu, dan lain-lain. Gitu. Terus kepada siapa? Ibu tujukan pada para sahabat. Jadi kalau ibu baca Fatihah atau apa, tujukan pada para sahabat Nabi yang jasanya besar sehingga mempersembahkan Quran seperti yang kita lihat sekarang. Jelas? Gitu ya.
Di samping kepada para sahabat, jangan lupa baca juga Fatihah buat suami. Diam aja. Ibu kita, bapak kita, kerabat kita, doain. Di sana ngarepin gitu ya. Mana nih? Ya, ada informasi menyebutkan kalau orang bacakan Fatihah, tiba-tiba ja'an nur kal jibal. Tiba-tiba datang nur, cahaya segede gunung. Besar, luas. Nanya, ini cahaya apa nih? Kata dia kepada malaikat. Kata ibu kita, ini bacaan Fatihah. Katanya, dari anakmu. Ya Allah, senang banget. Amin. Oh, mana bisa orang masih hidup bisa nyampein Fatihah. Kalau nggak percaya meninggal dulu. Susah nyeritainnya. Ah, mana bisa Fatihah dikirim-kirimin. Meninggal aja dulu dah. Jelas? Eh, cukup ya pertanyaan. Cukup dulu, cukup. Eh, jadi hari ini kan 6 Sa'ban, berarti bulan Sa'ban ini lebih kurang ada 23 hari. 23 hari itu yang harus berbanyak puasa, berbanyak silaturahmi, dan eh, taklim kita tinggal 2 kali lagi. Ya, Ahad depan tanggal 1, materinya adalah Bidayatul Hidayah. Biasa awal bulan kita harapkan pakaian putih-putih. Ini kesepakatan kita, pakaian kegemaran Nabi. Setelah tanggal 1, Ahad depannya lagi adalah tanggal 8. Tanggal 8 kesepakatan kita beberapa hari yang lalu adalah penutupan ya. Sudah kita sepakati, dan setelah itu ibadah kita malahan akan bertambah. Bulan Ramadan yang disampaikan guru kita adalah berlipat-lipat ganda. Bapak dan Ibu, materi kita hari ini adalah supaya kita berputarnya hari, berputarnya menit, detik itu iman kita bertambah, ya ibadah kita bertambah, ilmu kita bertambah, kita akhirnya husnul khotimah. Kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimu sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana wafiqna washfi' mardana wa sahih ajsadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم